warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggi Dinovia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep loyal. Nah, loyal menjadi salah satu yang termasuk ke dalam core value atau nilai-nilai ASN. Kenapa sih loyal itu bisa termasuk bagian core value? Karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Selanjutnya kita akan bahas mengenai makna loyal dan loyalitas. Loyal merupakan mutu dari sikap setia atau memberikan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada individu atau institusi. Nah, bagaimana sih cara mengukur tingkat loyalitas seseorang? Yang pertama, dilihat dari taat pada peraturannya. Yang kedua, bekerja dan integritas. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang ke-8, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dan yang ke-9 itu ada menjadi teladan bagi pegawai lain. Loyal dalam core value ASN. Nah, loyal itu menjadi salah satu bagian dari core ASN. Adapun kata kunci untuk mengaktualisasikan perilaku loyal, yang pertama dapat dinilai itu dari komitmennya, yang kedua dari dedikasinya, yang ketiga dari kontribusinya, yang keempat dari nasionalismenya, dan yang kelima dari pengabdiannya. Untuk membangun perilaku loyal, secara umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Yang kelima, yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Dalam membangun perilaku loyal diperlukan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan untuk meningkatkan kecintaannya terhadap bangsa dan negara dengan sikap loyal yang dilandasi oleh jati diri dan kesadaran yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan, setiap ASN juga harus memiliki rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap bangsa dan negara sebagai wujud loyalitas untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Terima kasih. Panduan perilaku loyal. Loyal menurut pengertian harfiah adalah kesetiaan, dan menurut pengertian secara umum adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dalam konsep berakhlak, loyal juga dapat diartikan sebagai komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilaku loyal memiliki 3 hal. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Kedua adalah menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan juga negara. Wujud loyalitas dalam konteks organisasi pemerintah, yaitu yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji. Ketika calon PNS diangkat menjadi PNS, wajib mengucapkan sumpah atau janji yang mencerminkan nilai-nilai dasar loyalitas. Janji tersebut harus dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian dari sebuah organisasi pemerintah. Yang kedua adalah penegakan disiplin. Disiplin bagi seorang PNS ditunjukkan dengan kesanggupan PNS menaati setiap kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hanya PNS yang memiliki loyalitas tinggi yang dapat menegakkan kedisiplinan dengan baik. Yang ketiga yaitu melaksanakan fungsi ASN. ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Setiap pegawai ASN melaksanakan segala peraturan undang-undang yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai sektor pemerintah. Dalam pelaksanaannya harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang kedua sebagai pelayan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, setiap ASN harus profesional, kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan berintegritas sebagai perwujudan loyalitas kepada bangsa dan negara. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik, ASN harus bersikap netral dan adil, serta tidak mendiskriminasikan kelompok minoritas.
Oleh karena itu, setiap ucapan, perilaku, dan tindakan harus sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Loyalitas ASN diwujudkan dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari organisasi pemerintah. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mengapa adaptif dan memahami adaptif. Pembentukan nilai adaptif melalui proses pembelajaran diharapkan para PNS dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Terdapat beberapa alasan mengapa adaptif harus diaktualisasikan, yaitu yang pertama, karena adanya perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, karena terjadinya kompetisi di sektor publik. Yang ketiga, komitmen mutu. Yang keempat, terjadinya perkembangan teknologi. Dan yang kelima adalah adanya tantangan pada administrasi publik. Selanjutnya, memahami adaptif. Yang pertama, pengertian adaptif. Adaptif adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Individu maupun organisasi dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan tetap menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan perubahan dunia. Yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide baru untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan inovasi adalah penerapan dari ide-ide yang sudah terbentuk dari proses kreativitas. Yang ketiga adalah organisasi adaptif. Organisasi adaptif adalah organisasi yang terus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan strategisnya. Yang keempat adalah adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. ASN dituntut untuk selalu melakukan perubahan pada dirinya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang ada. Lalu ada panduan perilaku adaptif yang mempunyai definisi terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dalam definisi lain adalah adaptif adalah mampu menyesuaikan diri di dalam lingkungan yang baru. Kata kuncinya sebenarnya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Dalam panduan perilakunya ada 3 hal, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan ketiga adalah bertindak proaktif. Nah, kali ini saya akan membahas tentang adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Adaptif dalam pemerintahan ini membutuhkan ide-ide baru untuk menciptakan perubahan. Dalam mewujudkan pengelolaan yang adaptif, diperlukan kerjasama antara individu, organisasi, dengan kebijakan dan support dari pemerintah. Pengembangan kapasitas pemerintahan yang adaptif dapat dilakukan dengan cara pengembangan SDM adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan yang terakhir yaitu pembaruan institusional adaptif. Pada sistem pemerintahan, perubahan terjadi secara cepat dan dinamis. Organisasi pemerintah adalah organisasi yang selalu belajar dan berinovasi. Ada 3 kemampuan kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu berpikir ke depan, kemudian berpikir lagi, dan berpikir lintas. Pada intinya, pemerintahan yang dinamis dalam proses perubahan adanya inovasi baru, sebenarnya pemerintah menerapkan kebijakan yang tidak pasti, karena aturan tersebut terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga kebijakan di masa lalu itu akan membusuk atau tidak up to date. Selanjutnya yaitu studi kasus adaptif. Negara kita memiliki visi yang dikenal sebagai Indonesia Emas, yaitu sebuah gagasan dan harapan bahwa negara Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu demografi global, di mana perkiraan penduduk Indonesia akan mengalami peningkatan dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian urbanisasi global, perdagangan internasional, perubahan geoekonomi global dan geopolitik, perubahan iklim, dan yang terakhir perkembangan teknologi.
Melihat kondisi pemerintahan saat ini yang masih terkena dampak pandemi COVID-19 membuat munculnya inovasi baru terkait dengan teknologi, yaitu aplikasi Peduli Lindungi yang wajib dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh kedua yaitu kasus merek yang pernah merajai pasar ponsel, yaitu merek BlackBerry, di mana sekarang sudah tidak produksi lagi dikarenakan segmen pasar saat ini lebih tertarik kepada Android dan iOS. Nah, dengan melihat hal ini, kita semua bisa mengetahui bahwasanya perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan itu terjadi secara cepat.